Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Nah, kali ini edisi podcast spesial. Ada kawan saya penyair, sastrawan, penulis. Wah, ini bukunya banyak, nanti kan cerita-cerita dengan namanya Hanif, tapi nama aslinya nggak tahu. Hanif Maulana mau apa? Nanti cerita sendiri dan biar berkenalan. Hari ini kita akan ngobrol mengenai sastra, sinema, dan cinta. Wah. Ini nanti akan terbagi dalam 3 caption ya. Caption pertama kita akan bicara tentang sastra. Caption kedua kita bicara tentang sinema. Ada hubungannya apa sastra, dunia tulis menulis, kemudian sastra, sinema, dan terakhir apakah seberuntung itu dia? Tapi sebelum itu ngopi karo saya. ngopi saya. Sama nanti kalau teman-teman mau beli buku, ini terbitan dari Selasa Sastra. Buku terbaru ya perdana. Nanti bisa kontak di WhatsApp yang ada di channel YouTube saya. Di bawah dia. Kursimu medul. Oke, kenalan sedikit. Sebenarnya namamu siapa? Soalnya setahu saya Hanif gitu tuh, Hanif Tete, Hanif Bilmi Ali ya. Hanif ngomong mana? Maulana Hanif Arman. Bingung. Oke, selamat siang. Nama lengkap, nama asli Mas ya. Asli KTP. Asli KTP. Nama aslinya itu Hanif bin Ali. Hanif bin Ali. Terus biar punya nama lagi ya kan. Akhirnya buat buku pertama dengan Hanif Tete. Tete itu. Nah, itu Pak banget Mas jangan sih. Tekon Tete itu. Enak sing ngarane tukar tangga. Itu bertologis. Berapa? Oke, apa lagi? Jadi ceritanya gini Mas, sebelum ada TT, Sebelum ada TT, ibaratnya dari dulu, aku itu kalau di public speaking apa ya, grogi, demam panggung. Oke, siap. Demam panggung. Terus karena tidak ada yang memberikan semangat ya, akhirnya menyemangati dewi. Oke. Yang dia aku, nangis banget Mas. Ya. Oke, aku ya main sedih. Menghibur dirimu sendiri. Karena menyemangati dewi, akhirnya pas pertama kali membaca puisi saat itu di Lupa Kopi kalau nggak salah. Oke, di Lupa Kopi diundang untuk membaca puisi. Dan kebetulan temanya cinta juga. Cinta. Nah, gelem ini menyemangati dewi mau. Iya. Akhirnya dengan di dalam hati saya menyebut bahwa aku harus tekau tenang. Harus tenang menghadapi segala cobaan dan Oke. Nah, gitu. Terus lama kelamaan kok ini asik gitu tekau tenang. Tak sekat tete. Kayak nama penapi kayak. Bener nih Mas. Oke. Karena aku orang Jawa, oke lah, kau tenang lah. Kau tenang. Akhirnya tak singkat TT. TT itu mau naik pentang, membaca puisi, grogi, menenangkan diri, menyemangati dengan yang penting tenang lah. Nah, itu bahasa Jawa. Yang penting tenang. Ya kalau dalam bahasa Jawa itu tekau tenang. Neng hati tenang. Disingkat TT. Nah, ini orang tahu. Tapi sayangnya ini Mas, terus banyak yang diplesetkan ini. Oke. TT jadi suatu hal yang tidak diinginkan nih kan. Aku ya ini Jadi saya mau TT nama bagus yang nama memiliki filosofi ya Mas ya. Tapi jadi diplesetkan oke lah, gak masalah. Tapi kalau sampai panggilan kok kan kurang pantas ya Mas ya. Tapi asik ya. Asik enak. Tapi asik lah, itu asal usul TT seperti itu Mas. Dan beberapa orang memang udah tahu TT itu apa, tapi kebanyakan orang belum tahu. Aku baru kembali Mas. Ditipek. Tapi aku juga baru tahu kali ini kalau TT itu ternyata teko tenang. Tak pikir Tedito. Wih, Tedito. Oh, wih. Betul. Apalagi ya singkatannya kayak TT, tapi TT yang lain itu nggak bisa disebut, nanti nggak menyanyi podcast yang lain. Saya kenal Hanif itu pertama kali di Selasa Sastra. Dia baru saja terbitkan buku puisi dari penyair. Cerita tentang duniamu itu. Iki Mas, aku pertama kenapa aku bisa terjun ke puisi?
Padahal sebelumnya itu benci. Oh, kamu benci puisi? Benci. Kenapa benci itu? Satu, dulu kalau pas di SMA atau di SMP lah, kalau bahasa Indonesia pasti ada soal puisi, Oke. ya kan? Dan di situ pasti kayaknya yang dimunculkan itu puisinya Khairil Anwar, Pasti. ya kan? Itu. Khairil Anwar. Dan setiap ada soal itu nggak pernah saya baca, Mas. Sama sama sekali. Langsung tak centang terus. Soalnya saya masih gedeng di sini. Oke. Masih gedeng. Karena sedang cacat dulu ya. Habis itu pas di pondok ada lomba pondok apa ya, seprovinsi pondok-pondok itu Mas, Kayak ada seni gitu. pospeda biasanya namanya pospeda. Jadi seni dan olahraga kalau nggak salah. Nah itu besoknya lomba baca puisi, cipta puisi. Malamnya saya ditunjuk, gue melok lomba puisi. Padahal Sengit banget. Sengit banget kalau puisi. Apa maksudnya di puisi ya? Mari oke lah karena pendulur sing kon kan Mas ya. Aye. Mau. Gaya puisi pun itu diambil dari tema surat Quran Al-Zalzalah kiamat, tentang kiamat. Kamu langsung nulis puisi. Pertama kali nulis puisi. langsung ya. Habis itu oke lah gajal tak gawe. Mari ku dibaca di depan juri kan. Kalau menang, oke aku bangga. Tapi dilalah kalah Mas, kalah iku tambah benci aku nambah. Oke, aku sama sekali tidak mau di dunia puisi-puisian sama sekali. Itu kalau padahal puisi kiamat itu kalau jurinya tahu langsung dia. Itu takutnya sama kiamat yang keren ternyata ada yang keren juga. Pas sainganku iku lengga puisi, apik. Jadi seakan-akan mah kayak teater nih Mas. Kalau aku mah goleng-goleng kalau akhirnya kesurupan nih Mas. Tapi ternyata pembahasan puisi seperti itu. Iku masih menang, aku malah bersing ngadeg maca biasa karena belum ngerti bahasa puisi itu seperti apa. Akhirnya langsung masuk lah, ternyata kalah tambah benci di lomba itu. Lah mulai kok tertarik, iku satu karena aku apa ya? Kalau di pondok kan ada pengurus gitu tuh Mas, pengurus terus santrinya gitu. Lah, aku kira tak senang karo cara pengurus yang mengatur dengan itu. Tapi aku tidak berani mengungkapkan ke pengurus. Gue cuma nggak berani, hanya menulis saja menulis. Ini puisi jenis puisi. menyalurkan. Jadi aku curhat sebenarnya. Oh, curhat tapi lewat tulisan gitu. Nah, akhirnya juga ketagihan setiap hari pasti curhat di situ. Ini kok puisi malah dari ini banyak. Terus aku kelingan ini Mas, anak syair ini Mas. Ahbib habibaka haunan ma, ini syair ya Bahasa Arab ya. Syair. Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidoka yauman ma. Wa abghid baghidoka haunan ma asa habibaka yauman ma. Artinya ini Mas kurang lebih. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja. Karena suatu saat akan menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya saja. Karena suatu saat akan menjadi orang yang kau cinta. Kan? Aku dari kali ngono Mas. Iki aku mau nih benci tenan iki karo puisi. Saiki malah cinta tenan. Malah buku 1 2 malah membicarakan puisi semua. Antara buku saya itu pertama memang benci akhirnya sampai sekarang. Ya. Kamu aslinya mana tuh? Bukan orang sini. Ambon. Aku Magelang. Magelang. Betul lancar. Tapi sebenarnya gini, kalau melihat teman-teman santri yang ada di pondok, bagaimana kemudian mereka bisa menyediakan waktu untuk menulis puisi ketika hari-harinya pengajian, ritmemu gimana ya? Sampai bisa 2 bulan puisi ya sekarang? 2 bulan puisi. Kalau aku dari aku sendiri, dari dulu memang nggak ada wadah di pondok Mas, nggak ada wadah sastra itu nggak ada. Akhirnya ya ini nggak boleh ditiru juga saat ini. Nggak boleh ditiru juga ini. Aku buat puisi itu kadang sering-seringnya malah pas waktu sekolah atau enggak pas waktu ngaji. Jadi pas guru nerangke aku puisi. Oh ini patut dicurigai. Ilmu yang dalam. Oke. Jadi pas Pak Yai misal Pak Yai nerangkan, ya paling ngrungokne sedikit lah. Sedikit mariku kok ono sing pengen tak gawe puisi. Akhirnya aku nulis puisi. Nyampe ngaji ku rampung.
Nyampe ngaji kurang lebih. Ya padahal kalau di sela-sela waktu malah jarang buat puisi mas. Dolan. Dolan nggak baca-baca. Tapi pas waktu sekolah atau pas waktu apa ngaji itu pernah buat puisi. Lah akhirnya karena ibaratnya aku punya kesukaan tapi di pondok kok nggak ada wadah nih, dan mulai 2 tahun yang lalu aku yang buat wadah itu. Oh di pondok. Di Aindat. Apa itu wadahnya? Ekstra. Oh sanggar. Nah, jadi ya semacam sanggar cuman isinya sastra atau teater. Oke. Dan sampai sekarang. Oke. Buku pertama judulnya Rindu Dalam Saja. Rindu Dalam Saja. Buku kedua Aku Adalah Dirimu Yang Menjelma. Aneh. Aku adalah dirimu yang menjelma. Oke. Yang ketiga, kemarin nulis ini juga. Selain puisi nulis Novel. itu novel ya? Novel biografi ya. Gimana ya ceritanya? Apa judulnya? Cahaya Kauman. Jadi bestseller dulu. bestseller sama filmnya ya. Cetak berapa eksemplar itu? Sementara untuk saat ini kurang lebih 300. 300 eksemplar. Yakin lah. Isunya menarik. Isunya menarik. Ini novel bagus ini, menarik banget ini. Nulis gimana itu cerita-ceritanya? Kalau kemudian puisi, inspirasi puisi itu biasanya datang dari mana? Kalau buku yang pertama itu kan campur nggak tematik mas. Jadi iya. Rindu, bukan keseluruhan rindu siapa saja kamu apa, karena yang nulis pas saat itu pas masih posisi aliyah SMA terus nulis ya. Rindu sama orang tua lah karena jauh dari orang tua, terus rindu sama itulah mas. Itu siapa? Memang di situ boleh gitu. Kayak gitu kan? Nggak boleh sih. Nggak boleh. Tapi ya masa orang langgar kelas kan ya. Gitu. Jangan ditiru ini. Orang langgar dasar apik jadi. Pada loh bro. Itu. Nah, itu memang gak tematik. Terus yang puisi yang kedua memang tematik roman dong. Makanya judulnya Aku Adalah Dirimu Yang Menjelma. Seakan-akan aku itu memang kamu itu aku. Mas. Terus kita dalam puisi-puisi. Rata-rata berapa? 100 halaman. 100 puisi. 100 puisi. Tapi produktif banget loh itu. Berapa tahun ya? Paling 2-3 tahun ya. 2-3 tahun 2 buku loh. Aku aja berapa tahun nih belum jadi buku. Karena nggak diterbitkan. Asli. Tapi gimana bu? Tapi gimana? Maksudnya gini, kalau kita bicara puisi itu kan orang kayu ya, dan aku itu kasar. Kenapa kamu menerbitkan buku? Itu diterbitkan sendiri tuh? Diterbitkan indie gitu ya macamnya? 1-2 ini. Ya emang pertama sih gini, enggak aku nulis puisi terutama ya, nulis puisi itu enggak ngejar karena enggak ngejar ekonomi atau material itu. Ya yang penting puisiku jadi buku. Soalnya kan kalau di flash disk atau di tulisan hilang. Kan kalau dulu kan memang nulisnya di buku tulis terus pakai pulpen mas. Itu aku yakin kalau ini pasti suasana akan hilang. Ya. Cuman akhirnya terus oke lah nggak jalan buku, coba dibukukan. Ya walaupun memang puisi itu sangat jarang penikmat puisi yang beli. Aku berapa itu buku pertama? Buku pertama kurang lebih 50 laku itu bagus. Untuk ukuran puisi baru ya ini boleh dikatakan pertama kali launching buku 50 itu luar biasa. Ini aja baru laku 57 bareng-bareng. Banyak ini. Tapi bareng-bareng. Bukan kalau karya sendiri nggak tahu nih misalnya karya 1 orang 2 orang belum tentu. Yang kedua aku. Ini bukan saru ya, tapi kita mencoba menganalisa pasar terhadap dunia musik. Yang kedua 50 juga. Dan insya Allah itu bagus. Insya Allah besok tak setahunan dengan Semayal. Dengan layar. Kalau sebenarnya distribusinya ke siapa? Buku-bukunya. Terutama di pondok. Enggak, malah sama-sama di luar pondok. Jadi di toko buku online gitu mas. Kan sekarang banyak banget toko online di situ tak DMI terus mau juga dan seterusnya. Ya di situ. Kalau nyetak 100 laku 50 udah. Lumayan. Bro, perhitungannya
sama ini juga akhirnya bisa menutup biaya cetak ya. Tidak utang bro. Kalau utang itu senut-senut ya. Cicilnya gimana buku sastra. Kalau Cahaya Kauman udah novel ini? Ya aku akui memang kalau puisi sama novel bukan untuk kalau novel yang ini yang Cahaya Kauman ini baru ini 4 bulan yaitu udah kurang 300 eksemplar dan sebenarnya bukunya bagus banget. Akhirnya perlu dirosokkan. Teman-teman yang belum beli novel Cahaya Kauman jangan lupa nanti DM di WA saya. Free ongkir tapi harganya tak naikin. bisnis Pinter gitu. Nah, dia nanti bisa lewat WA saya kasih WA dia. Langsung aja sama penulisnya biar dapat tanda tangannya. Nanti kalau mau beli WA ke nomor saya, nanti terus tak WA-kan dia biar dikirim gitu ya. Jadi bisa transfer ke rekening saya. Kalau transfer jangan cuma satu, berapa buku harganya yang 110 nanti kalau transfer ke rekening saya 500. wah malah tadi sing adol karo peduli Namanya berbagi buku. Nanti satu tak kirim untuk Anda, satu tak kirim untuk orang lain. Konsepnya sama ya, berbagi buku. Anda beli 50.000 itu sebenarnya bisa dapat 1,5 eksemplar. Nah, nanti kalau ditambah orang lain bisa kasih 1 orang. Nah, konsepnya kita belajar ya lewat tulisan gitu ya. Iki tenanan orang kita keguyon. tenanan orang Tapi gini, ketika mau buat ini kan kalau bicara Cahaya Kauman kan sangat inspiratif dan cenderung historis ya. Ceritanya tentang apa sih? biografi pendiri pondok. Jadi itu sih sebenarnya yaitu mau karena aku terlalu kepo ya Mas. Terlalu kepo asetnya itu pendirinya itu bagaimana sih? Kalau siapa udah ngerti ya, tahu bagaimana terjadi seperti itu. Tapi bagaimana sih jalan kehidupannya terus perjuangan kan pasti ada perjuangan lah ya. Kalau bisa mendirikan pondok kan pasti ada perjuangan tertentu. Akhirnya yaitu karena tidak berani, terutama karena tidak berani mencari tahu ke Duriah terutama saat itu, terus hanya oke lah coba tak buat buku aja. Walaupun memang itu pertama kali buat novel, jadi memang perdana lah ibaratnya perdana. Terus sowan dulu Pak Yai boleh riset ya? Itu yang paling yang buat lama itu memang wawancaranya Mas, cari orang yang cerita seperti apa itu paling ini. Jadi setahun setengah itu proses pembuatan novel itu, tapi yang 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke, risetnya 1,5 tahun kan. Tidak mudah. Kalau pas buat ceritanya sih memang nggak lama. Kalau pas tulis udah ngalir gitu ya. Udah ngalir. Cuman cari faktanya itu kan kalau novel beragam fakta kan Mas ya. Iya, sejarah fakta. Harus memang kredibel dan seterusnya. Ini teman-teman yang belum tahu siapa tadi biografinya? Kiai Haji Imam Bajuri. Kiai Haji Imam Humam Bajuri. Pendiri Pondok Alim dan Setahu saya itu Pak Bajuri. Si mas saya. Wow banget itu. Saya masih cip-cipnya. Aku nggak tahu itu. Kayak ngomong Jawa ya boleh karena tapi udah karena udah siwur. Oh siwur kok dibatin. Kalau di gua ngono iki. Tapi orang lamun sih. Cara bangun aku sing duga. Kalau putra beliau dulu satu angkatan di SMA. Putra dari masa pokoknya putranya itu angkatan di SMA. Tapi malah nggak ngerti saya cerita itu. Justru aku tertarik dengan ini apa novelnya. Kalau nanti kita beli di sana ya. apa novel apa ya kiai lokal ibaratnya ya. Kiai lokal itu kayaknya malah kurang diperhatikan. Sepakat aku dengan kan. itu. Padahal kalau dilihat pengalamannya atau kepintarannya kan pasti dia di situ pasti kan gitu kan. Dia tokoh lokal, tokoh lokal dia menggerakkan masyarakat di tempatnya zaman itu. Dan itu malah sulit banget kan. Iya, daripada perintah dari sana ya. Nah itu mah kayak aku sepakat dengan itu. Kalau kemudian menurut saya ya teman-teman yang mau mendengarkan podcast ini, kalau suka ketertarikan terhadap dunia tulis menulis, apa yang dilakukan hari itu menarik karena kemudian salah satunya bukan sekedar membuat novel fiksi sebenarnya, justru yang menarik dari sini adalah nilai sejarahnya. Bahwa kemudian seorang tokoh di situ dia melakukan sesuatu diangkat dalam sebuah novel. Dan kebetulan kalau bicara di Bantul ada tokoh-tokoh sangat kiai pondok pesantren wah itu dan mereka punya legendanya masing-masing. Mbah
Bajur itu aku Bajur itu setahu saya salah satu yang saya dengar tahu satu di Minara bahasa Jawa itu. Oh, hati-hati kok yang mulai ya. Nah, kayak gitu. Itu dia tahu dia, tapi yo hati-hati itu ada dua kemungkinan supaya kalau misalnya itu bicara kecelakaannya nggak parah karena kita waspada. Kemudian atau kalau kedua bisa benar-benar menghindari. Kayak gitu tuh. Entar ya kita kalau pencuri itu seperti ini bagus. Saya tahu cerita itu dari legenda di masyarakat, nggak tahu di novelnya ada. Tapi itu legenda masyarakat yang ada di sekitar masyarakat itu macam-macam lah kealiman beliau yang kemudian mempunyai ya, lebih. Tapi kemudian kalau bicara novel dan puisi, lain nulis penak nih. Untuk saat ini nulisnya pena novel. Gitu. Aduh, oke, pena novel. Soalnya kan iya. Kalau dari pengalaman yang buku 1-2 itu satu puisi yang padahal satu halaman ini nggak penuh, aku mikirnya jadi satu puisi jadi. Oke. Terus di apa koreksi nih, terus ada yang ganti. Masuk akal gitu ya. Kan terus ada yang ganti. Pas 1-2 hari lagi dibaca, ini kurang masuk, ganti lagi. Kayak kurang terus gitu loh kalau puisi. Kalau novel kan mungkin baca satu kali ada yang ganti sedikit-sedikit lah. Itu karena kemudian kalau novel langsung sampai saklek ya. Satu poin kita bicara apa. Dan kalau buat cerita sama buat puisi kan kelihatan enak buat cerita. Iya, karena puisi kemudian kata kita serap di bawah di awal-awal dikata-katakan ditulis di bawah. Ini puisi ya. Tapi kenapa orang banyak tulis puisi ya SMA itu ya. Soalnya ya itu menjadi penyair mendadak. Pas galau gak puisi. Gak puisi. Pas lagi jatuh cinta buat puisi itu ya. Paling aku nggak ngerti mas. Terus setelah enak nulis novel, puisinya nulis lagi. Tetap nulis tapi belum ngerti mau diterusin atau enggak. Okay. Tapi tetap nulis lah. Cuman yang insya Allah tahun ini terbit insya Allah novel lagi. Novel lagi, tentang apa lagi? Bocoran. Sosial roman. Jadi percintaan di dalam pondok ya? Wes. enggak lah mas. Enggak di luar pondok. Di luar pondok. Anda gitu ya. Roman tapi dibungkus kayak apa ya? Semacam detektif Oke. Cuman Ini fiksi banget ya? Fiksi. Memang akhirnya rekaan. Rekaan. Bukan. Kalau tadi kan novel biografi ya. Yang penting aku gini kalau dulu pikirnya yang penting novel Mbak Mam udah jadi, habis itu terserah saya mau nulis novel apa aja terserah. Sepenting itu sergo ya Karena ini sudah menjadi pencapaian yang tercapai. Ayo harus nulis novel apa terserah. Aku membayangkan setelah ini nanti dari Kapia, dari Sanden, dari Mogiri tulis gitu. Ya menawarin itu dibiayai negara. Dibiayai urusannya. Tapi ini Nanti langsung istrinya Pak. negatif. Si juara Si juara ada di tangan Allah. Ini rezekinya sebagai penulis dia termasuk profesor usia berapa sekarang? Lahiran berapa? Lahiran 99. 99 berarti 21 tahun bro. Udah buat novel terus itu apa? Rasa ya? Enggak, lu tua aku dan belum dapat apa-apa. Nah ini Kalau itu beda. Tapi gini, terus kemudian kalau tadi disebutkan akan nulis novel lagi dan seterusnya, apakah kemudian penulisan sastra ini memang menjadi pilihan apa ya istilahnya? Salah satu cara mencari penghidupan atau gimana? kalau dalam hal sastra ini memang seakan-akan gini, kalau diibaratkan manusia itu hidup pasti membutuhkan makan, ya kan? Dan aku hidup selain membutuhkan makan, membutuhkan sastra itu. Oke. Membutuhkan nulis dan membaca. Bagian dari yang. Jadi kalau nggak nulis, ya ibaratnya ngelik lah, kan gitu. Ibaratnya ngelik dan nulis pun saya juga nggak terpaksa atau tertekan, juga nggak, malah menemukan
apa ya, kenyamanan di situ. Kalau nggak nulis belum bisa tidur gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti harus nulis ya Mas ya. Kalau sudah nulis itu kok ya malah nggak ngerti waktu. Jadi misal mulai jam 9, mulai jam 9 kok itu jam berapa Mas? Ngertinya jam 11, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini nggak tidur, bos. Ayo bukunya jadi. Banyak yang nggak tidur, bukunya nggak jadi. Nah itu jadi kalau novel atau sastra di situ, kalau soal menulis sebenarnya nggak kehabisan ide, cuman kehabisan keinginan. Jadi kadang encen malas. Oke, nah itu kan beda. Berarti modal mutan juga. Ya tetap ada malesnya. Ada malesnya. Ada malesnya. Walaupun di sini pengen gawe cerita lagi, tapi kok males banget yang gitu. Paling mentok ya tulis di HP. Oke, tulis di HP. Lumayannya sekarang ada teknologi. Untungnya ada. Oke, mungkin di caption pertama ini kita cukup membahas mengulik. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar bertanya saja untuk bahan ngobrolan selanjutnya. Setelah ini kita akan membahas korelasi sastra dengan kehidupan, khususnya implementasinya apa, misalnya di pondok pesantren dan seterusnya gitu ya. Oke, sampai jumpa di capture selanjutnya sambil menunggu hujan. Ketemu lagi di part kedua, masih dengan Hanif Tete, tepat tenang, Tanpa K. tanpa K, tanpa petik-petik di tengah-tengahnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang dunia kepenulisan dia, gitu, dari puisi, terus kemudian lari ke novel, dan novel itu luar biasa. Penerbit sendiri ya dia? Enggak Mayor. Oh Mayor juga, mana? Pustaka Betul. Oh yes, aku Mayor bro, Mayor itu sudah jaminan mutu. Tapi yang kita bahas di segmen kedua itu adalah bagaimana pengaruh fiksi atau sastra dalam kehidupannya, khususnya Hanif ini seorang santri di pondok pesantren ini. Apa pendapat Pak Yai Anda terhadap yang Anda lakukan? Ya, aku masih ingat betul sama perkataan beliau. Pak Yai itu bilang pernah bilang gini sama santri-santrinya. Kowe seneng metu pondok, arep dadi apa wae oleh. Arep dadi apa wae oleh. Sing penting ora lali karo pondok. Terus aku pikir lulusan pondok itu ora kudu dadi kiai. Ya kan? Ya. Bener kan ya? Ya. Ora kudu dadi seperti itulah. Ya aku mikir, aku pengen ning dunia aku dhewe. Aku pengen ning sastra, pengen nang pertunjukan, wis iku berarti uripku. Pilihan jalan hidup. Pilihan jalan. Walaupun tetap di dalamnya, aku ini juga seorang santri. Ini dari kesantriannya masih ada. Jadi sing tak pegang penuh yaitu perkataan Pak Yai. Jadi aku walaupun menyandang kata santri, tapi aku juga memiliki dunia sendiri dong. Iya. Seperti itu. Itu yang membuat sampai sekarang masih berjalan dan menekuni di sastra. Gitu. Tanggapan teman terhadap karya sastramu terhadap dunia menulis itu gimana? Teman santri yang datang kemudian wah ayo minta datang Ya memang beberapa orang memang ada yang seperti itu. Tapi juga ada lah orang yang apalagi di pondokku terutama di pondokku kurang banyak yang suka menulis memang. Kurang banyak yang di dunia seperti itu. Makanya aku membuat wadah sastra itu Mas. Membuat wadah sastra itu sing melok pun nggak terlalu banyak. Cuman orang-orang yang dia itu suka menulis tapi nggak ngerti mau menulis itu mulai dari mana. Akhirnya orang-orang yang tak kumpulkan dan yang berapresiasi memang orang-orang itu kok. Kebanyakan santri memang enggak, cuman gini. Dari sekian banyak santri memang pasti mendukung lah dalam hal menulis, apalagi yang menulis yang ini Cahaya Kawanan ini. Soalnya kan catatan biografi beliau kan memang belum ada. Hanya ya alhamdulillah memiliki dukungan penuh di dunia kepenulisan dan sampai sekarang pun anak-anak teman-teman di pondok juga kalau ada acara terus menulis atau acara yang di situ
notabene sastra dan pertunjukan, memang aku yang menjadi penanggung jawab seperti itu. Itu tadi komunitasnya itu apa namanya? Bina itu sastra dan teater. Kegiatannya gimana aja itu ceritanya? Itu kegiatan mingguan. Jadi setiap minggu. Setiap minggu. Di malam minggu, kadang malam Kamis sih. Soalnya kan kosongnya kapan ya? Kosongnya. Jadi saya kan di luar kegiatan modal lah ya malam itu. Di situ memang satu minggu sastra, satu minggu teater. Kalau sastra ya diskusi, misal contoh diskusi, aku fotokopi cerpen Danarto satu judul, tak fotokopi H-3 atau H-5 tak bagi nanti didiskusikan. Terus selain itu juga cacah komunitas itu harus mengumpulkan satu cerpen lah atau satu puisi lah, terserah, yang penting bentuk karya tulis di situ. Arab saya nggak masalah, yang penting dikumpulkan. Semua karya tulis bisa ya? Boleh. Dan kebanyakan dia cerpen sama puisi paling banyak di situ. Dan lumayan saja anak-anak itu memiliki sebenarnya punya imajinasi setiap orang itu. Akhirnya yaitu kumpulkan terus didiskusikan. Kalau sastra gitu, nanti kalau teater ya saya sobo lah mas gitu. Kalau teater ya akan coba buat misal teaternya si Putu Wijaya, ayo digarap bareng-bareng. Berapa orang yang anggota? Murid-muridnya kurang terus kiai teman-teman terus kiai dia murid ya kurang lebih 20 bagus itu. Dan yang menarik sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi, ada karya sastra kemudian dibaca, dianalisa oleh masing-masing terus didiskusikan, itu menarik karena menurut saya salah satu yang kurang saat ini adalah kritik sastra. Benar. Orang nulis puisi banyak, orang nulis cerpen, novel, tapi kritiknya enggak ada. Yang kemudian mengulas entah persoalan setting, macam-macam penemuan enggak ada. Karena selain itu gini mas, cah pondok itu kalau udah keluar terus ya terutama di public speaking itu tadi kebanyakan grogi memang. Jadi masih ya mergo di dalam terus lah ya, di dalam terus akhirnya ayolah dewe latihan berbicara di sini. Sok wae silakan mengeluarkan pendapatnya tentang cerpen ini, silakan keluar ngomong apa wae, terserah, itu pendapatmu, bukan seperti itu. Akhirnya ya kurang lebih misalkan pidato atau kan penting nanggon ngarep ya ucap santri wis mulai kurang lebih memiliki mental lah gitu, setidaknya memiliki mental. Kalau kita mulai mengungkapkan pendapat, mau bertanya itu aja udah bagus loh. Karena kadang-kadang ada pertanyaan silent. Padahal mereka aslinya kepengen tanya tapi takut, tidak apa pas mau mulai ngomong, wah ayo ngomong dulu ya. Awal memang begitu tuh mas. Aku ngomong banget gitu, ayo lah ngene terus tak ceritake cerpen iki ngene. Ono sing arep ngomong nang kabeh. Kesel aku ngene iki kan baru 1 jam monolog. Akhirnya ya sampai sekarang adalah Pak sing saya langsung bisa. Berarti kan kemudian apa yang kamu lakukan salah satunya menunjukkan mereka untuk berani, paling tidak berani bertanya, berani ngomong, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan gagasan, mengungkapkan imajinasi. Yang saya kira memang harus seperti itu. Kaya Selasa Sastra loh, yang Kaiso maca puisi, kepingin maca ya maca salah rapat. Pokoknya kan ngono lho. Karena kemudian harus bisa membaca. Orang yang gelem, orang yang udah pentas. Salah satunya kita tujuannya menumbuhkan orang-orang baru. Karena nek sing wis dadi ngapain kita urus, udah biar aja. Udah jadi biar. Yang belum jadi kita coba kenalkan di dunia. Tapi salah satunya mas, mereka pun malah kadang nagih, misal pas aku lari atau pas ketemuan itu menarik. Ayo mas, kumpul orang. Gitu mas. Oh iya saiki ya, saya gitu. Tadi saya ketika mereka sudah kecanduan itu asik. Di lain sisi memang aku juga seneng gitu kan. Jadi memiliki teman. Inisiatif kemudian bisa kalau mereka sudah seperti itu berarti sudah menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang menarik. Kalau belum kan sebenarnya mereka butuh tapi takut. Tapi salah satu yang kemudian menarik lagi adalah proses penulisan. Bagaimana kemudian Anda mengajarkan nulis kepada orang-orang yang nulis puisi, sastra, cerpen, puisi, kepada orang-orang yang belum pernah nulis. Kalau aku segini, teorinya gitu.
Poin pertama tak kayak buku. Misal aku memiliki buku puisi 10 atau memiliki beberapa buku kan, tak pakai satu buku 2 orang. Iki dikatam sih. Oke. Dikatam sih. Mau nak wis katam nulis puisi 1 judul wae. Gak usah kok kayak 1 judul lain. Misal Berbasis dari itu ya. berbasis dari itu. Jadi kan kalau diriku sendiri Mas ya. Nek nggak membaca kayaknya nggak bisa nulis. Oke. Nah, kalau nggak baca itu kayaknya nggak bisa nulis. Jadi mentah gitu loh Mas. Tidak ada inspirasi. Kayak misal biar zaman SD kan juga pernah tuh ada Iya. puisi. Kan paling kalau mentok puisinya itu ibu engkau wahai. Seperti itu kan Gitu-gitu. ganti ibu. Kayaknya mentah banget kan gitu. Terus oke lah, kue yang penting seneng maca sih. Silakan baca sih. Kau mas wis katam 1 buku, kali 1 judul puisi. Kalau cerpen ya seperti itu. Dulu bahasa sih, Jadi memang kemudian dan itu tidak masalah ya tulisannya baik buruk. Yang penting kamu nulis. Memang orang sing mentah banget memang ada, tapi karena dia sudah berani menulis, just itu kan gitu. Karena kemudian salah satu kalau bahasanya gajah mati meninggalkan gading, yang uang mati meninggalkan warisan meninggalkan tapi meninggalkan tulisan mungkin. Salah satunya saya belajar. Aku termasuk orang yang cemburu pada Khairil Anwar loh. Karena kan dia itu puisinya hanya 73 judul seluruh hidupnya. Tapi terkenal banget ya. Kamu puisinya udah 200 puisimu. Belum apa-apa. Puisimu udah 400-an aja. Tadi sopo. Enggak terkenal sama sekali, udah 400 lebih. Kalau lebih. Aku sing jadi penguat barang ini Mas. Pas itu acara Susilutur di apa sih? Kamu ikut ke Blur? Oh buat sendiri? Gara-gara aku ya? Ini banget ya. Aku pengen dono langsung. Itu juga Akhirnya kecelakaan. Akhirnya ada acara ini nanggon gimana itu Mas nanggon apa sih? Pak Sadir Maula. Di situ kan ada acara Susilutur. Tak nyanyi, aku berangkat ke sana dan dilalah alhamdulillah juga. Wong sidik, jadi somarem banget, puas banget akhirnya bisa ngobrol tentang penulisan. Terus yang tak inget banget Mbak Susilutur itu bilang ke aku gini. Pokoknya nek nulis, pokoknya kalau menulis itu nggak usah mikir duit. Menulis itu tidak bisa menghasilkan uang. Karena menulis itu biar kamu itu tidak telanjangan. Akhirnya aku wis mati sebenarnya tulisan murid. Nah gitu, itu semalam tak gue pegangan juga dari Mbak Susilutur. Jadi ya seakan-akan misal aku susu mati saya aku kan masih hidup lah kan gitu. Masih hidup, Masih disimpan banyak orang atau ngatus. Tapi kalau bicara apa idola di dunia penulisan atau sastra? kalau Apa Susilutur itu? Agus Nur, Gus Nur. di cerpen maka di cerpen Agus Nur, di puisi juga Agus Nur. Tapi kalau selain di puisi selain Agus Nur ya Jogja. Puisi. Kalau di cerpen selain Agus Nur juga ada Seno Miraj. Oke, Seno. Menurutku hidup banget buat aku. Iya, karena menulis itu kalau biasa dengan yang tajam pasti tulisannya tajam juga. Nah, kalau belum urung berarti lagi kulaan mesi ya. Oke, aku juga tertarik sebenarnya kalau bicara Susilutur itu kan sus. Menurutku apa yang dikatakan benar. Kemudian saya juga berpikirnya sama. Ya, kalau aku ninggalin warisan uang belum tentu bisa. Tapi kalau ilmu atau YouTube ini Isi salah satunya kan gitu. Selamanya masih bisa jalan ya. Biarlah itu jadi apa saja. Ya. Niatnya kan itu sebenarnya ketika kita menulis. Aku sepakat sama Mas Sus. Didik sedikit tapi saudari musuhnya. Dia juga ambil. Tapi nulis biografi wakil presiden RI. apa? Ya wes bupati di Bantul saya. Bupati bengkel ditulis ya. Isi ada ada nulis biografinya. Abdul Kang Abdul Halim. Kamu gitu. Siapa tahu dengan proses kamu dipanggil lagi. Ayah nih. Aku terima kasih banget atas setuju. Aku terima kasih sekali. Ini cuma rokok. Aku ini nomor tutut. Ayo
memang kemudian kalau tadi yang menarik salah satunya adalah di Sanggarmu itu mengimplementasikan sastra di pertunjukan teater ini. Apa itu ceritanya? Bagaimana? Apakah kemudian memang ada pementasan rutin atau latihan-latihan? Nah, kalau latihan ada rutin. Cuman gini, kalau dari aku sendiri memang sastra ataupun teater memang nggak pernah aku latihan melok-melok latihan gitu nggak. Atau didak gitu. Cuman kalau ikut ya di bengkel seni wakilan itu teaternya. Cuman kalau sastra ya tidak. Oh tidak. Itu yuk, cuman cara latihan di sana biar tangguh. Terus coba lihat di YouTube teaternya supaya misal teater gandrik aja tak coba teater gandrik seperti apa tak tiru. Cuman kayak gitu Mas. Jadi nggak pernah aku latihan bener-bener latihan di kelas pertunjukan atau di kelas sastra nggak pernah sama sekali. Ya akhirnya ya ilmu sing tak dapat dari beberapa orang diimplementasikan caranya. Udah kita sebelum. Ya pementasan cuma di pondok. Jadi kayak aku buat pementasan dalam rangka misal dalam rangka maulud, tapi mas kita bisa tidak seperti itu, nggak pernah keluar. Mirip karo Buddha. Buddha. Aku suka. Ya terus gue suka. Oke. Tapi kemudian setahu kamu juga ikut di organisasi film. Di OSI. Apa? Organisasi sinias. Itu ceritanya. Pas main, aku tertarik sih karena beberapa main film ya mas, beberapa main film terus aku pengen di wadah lah, pengen belajar di wadah di Jogja. Aku cari di Jogja OSI Jogja katanya ada. Terus aku belajar di OSI Jogja dan ternyata pernah berhenti beberapa tahun katanya. Jadi kan aku langsung WA ketua umumnya OSI. Terus katanya Jogja untuk sementara belum ada. Karena dulu pernah ada terus mandek 2 tahun aku. Terus cuma ketua umumnya malah akon nih orang akan sih jalur tolong ayo dibantu hidup lagi. Terus ya alhamdulillah sekarang sudah hidup tapi ya karena pandemi ini terus mandek mana namanya pandemi paling bodoh aja mau nggak bisa ngapa-ngapain gitu bisanya bikin podcastan enak daripada stres di luar tadi masalahkan kita di dalam mobil berdua itu. Tapi memang aku mulai tertarik mas di film makanya aku golek ayolah sopo sing pengen kayak film aku belajar melok lah seperti itu. Kayak pas di bulan juga ada pas kemarin di yang Tanah Merah itu karena ada yang menawarkan terus oke lah gue pengalaman juga gue ilmu juga lumayan seperti itu cuma malam aslinya. Tapi kalau kemudian bicara film-film yang dibuat layar lebar atau pendek? Kalau yang mana? Di OSI itu kamu dan pendek itu mengangkat tema dari mana? Juga dari sastra juga kan? Enggak. Jadi orang-orangnya memang nggak ada yang sastra. Nggak ada. Nggak ada. Memang kebanyakan di film. Kelebihannya di situ sebenarnya. Kalau aku bicara gini, kalau bicara film apalagi fiksi, film fiksi yang bagus menurutku berasal dari skenario yang bagus. Dan skenario yang bagus biasanya ditulis orang-orang yang ngerti tentang sastra atau yang suka sastra. Menurutku ini ya, karena kemudian bermainnya kan di film dirasa. Makanya kemudian kamu punya kemampuan. Aku tadi membayangkan Cahaya Kauman ini bisa jadi sebuah film. Wah, layar lebar kan? Ya bioskop, yang nonton jutaan kan gitu. Misal ada sutradara itu, ya saya berharapnya begitu. Ini kan tarik ke sana tuh biar jelas itu. Frame-nya jelas itu layar lebar bioskop Cahaya Kauman. Cukup diputar di Jogja, tapi yang nonton 1 juta. Kan lumayan bro, dibuat sama OSI ini. tinggal butuh investor, produser. Ya ini cuma kita bicara kemudian implementasi dunia sastra dunia yang lain. Sebenarnya salah satu yang di pandemi kan kita harus sekreatif mungkin sebenarnya dengan cara-cara yang kita tahu. Kita punya sastra, film. Menurutku gitu. Dan kamu sudah melakukan langkah sangat yang orang aku jalannya pelan-pelan kamu lari. ini yang benar ya. Ketika kamu lari kan aku panggil ini berhenti. Mama ayo aku dijak lagi. Gitu maksudnya. Nah memang kalau buat sendiri memang kalau di pondok jadi kadang pengen
buat cerita kadang tak filmke ya di pondok sama-sama jasa sanggar itu. Jadi kalau ngajak sing Jati Media kan ada di media di situ. Kemudian ayo lah buat film, film. Ya paling cuma di YouTube masih kan seperti itu. Iya. Buat film pendek-pendek lah 5 menit 10 menit. Di YouTube Alindat teman-teman bisa melihat karya Hanif dan Gandal. Itu saya membayangkan Cahaya Rahman dibuat film ini. Perlu itu segmen yang memang benar-benar kalau kita bicara dari sudut pandang apapun menarik menurut saya. Itu tinggal nanti kalau aku produseri ya nggak bisa uangnya. Yang mendorongkan dan mendorong menyemangati pasti. Kalau Pak Agung memang bilang gini kalau Pak Agung perintahnya ini kalau mau buat novel jangan cuma rumah. Kiai-kiai lokal di Bantul semua dibuat novel kayak Mbak Nawawi terus Hari Maksum kan belum ada novel itu. Coba dibuat. Mereka wis kan Pak Agung kan sudah memiliki trilogi yang NO itu bahasa. Kowe baca lah gawe kiai-kiai lokal Bantul. Aku ini memang seperti itu. Tapi buat saya sendiri ya angel itu diwawancara memang yang riset itu memang ya memang sudah ada gambaran nggak jadi serta gawe novel biografi Nawawi udah ada kan memang mas gitu. Dalam dia juga kepalanya Alia Kurkum juga sudah perlukan akun perintah ayo Nawawi di. Saya tadi membayangkan kesuksesan Cahaya Rahman itu dia di jalur lintas sudah menemukan lubang jalur. Dia kadang-kadang teman-teman kalau aku sepakat dengan apa yang ada dalam benaknya Hanif. Sebenarnya semua orang itu punya lubang jalurnya masing-masing teman. Jadi Hanif sudah menemukan Cahaya Rahman sebagai batu lompatan. Setelah ini dia bisa membuat biografi entah itu novel ataupun fiksi tentang kiai-kiai yang ada di Bantul bahkan di Indonesia bisa membuat banyak kayak gitu. Aku membayangkan itu. Kenapa kemudian saya menghadirkan Hanif salah satunya proyeksi ke depan bukan jalan pintas ya, tapi nek bahasane wong Yahudi itu kan orang yang bisa memahami metode Isra dan Mi'raj. Melompat dan naik. Itu seperti wong Yahudi ya. Yahud banget mereka. Mereka melakukan lompatan dunia loh bro. Baik perekonomian, keilmuan dan seterusnya. Setelah itu dia bisa menguasai secara tradisional. Itu menarik. Konsep ekonomikal kehidupan di dunia mereka bisa. Nah kita juga semua orang punya potensi yang sama. Hanif saya lihat ketika nulis novel biografi itu saya langsung membayangkan ini film layar lebarnya kapan. Makanya ini tadi tak bahas. Oke, itu saya kira wah punya produser momen ininya. Saya cukup membuat podcastnya teman-teman yang silahkan bisa memproduksi dan ini penulisnya di sini tinggal MOU berapa persen untuk saya. Susah ini broker lain. Oke, kita akan melanjutkan sesi obrolan di part ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Wah, tiba di section ketiga, part ketiga kita akan membahas ini sangat personal kalau ini. Bahaya itu. Personal ini orang bahaya. Aman. Gini, karena kemudian pilihan pertanyaannya adalah karena pilihanmu adalah di dunia penulisan seni budaya sastra. Tanggapan keluarga gitu. Ya, salah satu yang saya syukuri itu memang dari keluarga terserah kowe. Oke. Dari bapak, dari ibu terserah kowe. Sementing orang menyalahi hal-hal tertentu, kayak menyalahi syariat lah, menyalahi negara dan seterusnya. Sementing ikut jati dirimu, silakan digeluti. Bebas pilihan. Enaknya di situ. Ketika orang tuamu terbuka, asik. Artinya kan kemudian penyampaiannya unlimited. Ya aku juga memang pernah izin pernah ngomong ke orang tua kalau aku jadi gelem nonton sastra atau film atau teater ini gimana. Padahal kan notabene kan santri tapi kok kulitnya di situ. Terus terserah gue. Sementing manfaatnya nggak masalah. Oke, langsung tak. Faktanya manfaat bener ya. Ya, secara personal sekarang kalau aku melihat kalau aku sendiri seakan-akan gini, aku bisa bicara ternyata jati diriku di sini. Jadi sudah menemukan di situ.
menemukan yang dulu kamu benci. Benar ya. Yang kamu cintai. Berarti ini kalau saran saya, bencilah seseorang perempuan. Mantap ini. Gimana? Apakah kemudian para fansmu itu Habib ini fansmu ya? Bukti, apa nek pondok pesantren yang sing liwat bukti santriwati. Ada tangan Gus. Gimana? Sudah menemukan belahan dada. Belahan sih. Kalau kayak gitu soal-soal kayak gitu memang nggak ada lah. Misalkan saat ini loh Mas, nggak ada. Dan memang Bukan sesuatu. belum pengen Belum. rasanya ini. Tapi ada kan yang suka sama dalam. Yang nggak ngerti Mas itu. Nggak ngerti apa rahasia. Khawatirnya kalau diungkapkan nanti yang satunya orang di luar rekaman. Di luar rekaman. Rahasia di luar rekaman. Nanti kita bahas di luar rekaman, dia malu-malu karena nanti ada pihak lain yang tidak membeli bukunya. Tanda tangan ini. Karena memang Tapi gini, kemudian kan menurutku absurd apa yang kemudian tulisan-tulisan yang bicara tentang cinta, tapi kamu sendiri secara physically belum pernah melakukan percintaan. Maksud saya mencintai seseorang dan mencintai seseorang dulu. kalau pernah atau nggak pernah? Oh pernah. Pernah, tapi mulai buku yang kedua atau kan sebelum buku kedua Itu khilaf itu. Sekarang insaf. Terus memang kondisi lah toleransi Boleh. kan sesuai mana gimana soalnya menurutku sendiri kayak kurang pas baik kalau buat menulis walaupun model kan misal lagi mau buat puisi tentang cinta. Iya. Enggak harus sedang merasakan cinta Mas. Iya. Kalau aku tidak sedang menjalani. Tidak sedang menjalani, jadi aku mau menulis cinta isola dengan berpikir cinta itu seperti ini. Oke lah. Kalau enggak dari curhatan temen, aku lagi senang kalau dia neng. Oke, itu jadi inspirasi. Jadi salah kayak satunya gitu. gitu ya. Oke, ini sudah didebat oleh dia. Argumentatif juga. Tadi saya bayangkan dia belum pernah merasakan rasa mencintai dan dicintai, tapi nulis puisi tentang cinta, novel tentang kehidupan yang juga ada hubungannya dengan cinta. Oh iso, bayangkan dari mana dia? Jangan-jangan sinetron. kayak yang novel Bentar Lagi ini. Oke. Dia kan juga ada romannya. Iya pasti. Tapi aku tidak menjalankan roman. Tapi ada beberapa orang yang sedang curhat roman, lagi jatuh cinta seperti ini. Ono mana saya curhat lagi baru putus lah. Ini kan wah iki HP iki ceritanya dia ini HP alat kayak gitu. Jadi kayak hati-hati kalau curhat sama Adit. Dan kebanyakan ketagihan Mas. Oke. Ketagihan itu juga. Karena jadi bagian dari inspirasi ceritamu itu. Ceritamu kemarin tak sama Adit. Gitu ya. Oh iya Mas, makasih. Wah, ini dibuka malah terima kasih. Wah, ini Adit ini kelebihannya luar biasa. Jadi dia konsultan cinta, tempat curhat tapi memanfaatkan hasilnya dimanfaatkan itu sebuah ide cerita ini menarik. Tapi kalau membicarakan tentang cinta tapi karena dilarang nggak itu sama Kak Iya atau ya, oh kamu nggak usah pacaran, nggak usah cinta-cintaan dulu atau memang personal banget? dengar sih Belum pernah dengar. Cuman ya tetap oleh ketika memang kalau lagi cari ilmu yo cari ilmu ya memang kayak gitu lah. Tapi memang dari diriku sendiri memang aku di sana pengen bebas ya dewe. Kalau bebas kan harus kumpul nang kono harus itu Tidak ada yang enggak ada yang kan mas gitu itu kan puisi saya kacau ini puisi ini hanya untuk tertulis untuk deh kata ini tuh, tapi dia kan mau request dibacakan. Tapi ini ada kemarin juga ada yang temanku buat buku kumpulan puisi tentang cinta, roman lah, tematik roman. Terus kebetulan aku kan buat kata pengantarnya, prolognya. Yo mau nggak mau harus membicarakan tentang cinta lagi di situ. Bicarakan tentang cinta lagi. Tapi ya memang enak bicarakan tentang, walaupun rumit tapi kebanyakan orang suka dengan kerumitan itu. Justru di konfliknya percintaan itu kan yang kemudian menjadi sebuah apa ya?
daya gigit tulisan. Waduh, ini bagaimana seorang Aneh. Ini bahayanya kalau curhat sama Hanif itu nanti saya masuk novel ini. Saya mau bilang Bisa jadi. bahaya banget ya. Dikurang setidaknya cerpen lah. Cerpen lah. Oke, tapi gini, karena kemudian apakah kemudian pilihan menulis cerita-cerita atau sastra yang bertema cinta ini menurutmu sangat prospektif di para pembaca atau pembeli? Kebanyakan untuk sekarang loh mas, kebanyakan memang suka di roman. Dari teman-temanku yang nulis itu kebanyakan memang bukunya roman-roman. Kayak misal seniorku itu Mas Alvin Rizal. Oke. Itu juga bukunya roman-roman semua. Bahkan dari sekian karyanya, ya memang dia memang kayak menjurus di roman, di cinta. Dan kebanyakan novel-novel dari temanku nulis roman-roman semua. Ya mungkin itu teman-teman yang suka baca novel atau yang memang suka novel, mereka memilih roman lebih asik lah, utawa lebih milenial lah, utawa sepakat gitu. Ini kan nyatanya Dilan sukses. kalau di pasaran memang roman paling menjajah itu mas, menurutku roman itu soalnya dari pondok sendiri teman-teman pondok tanya iku novelmu sing arep iku roman itu kebanyakan tinggalnya roman itu ya enak romane enak cuman enggak full membicarakan roman itu, pasti ada beberapa yang tentang kritik lah dan seterusnya, tapi ada romannya. Nah kayaknya ini seakan-akan wong itu tertarik di romannya. Sudah menemukan clue terhadap penulisan ini. Apa artinya gini ya? Aku masih bingung ya. Kenapa orang yang tidak melakukan hubungan relationship percintaan kok bisa nulis novel begitu bagus itu loh masih. Saya kalau kemudian hanya mendengarkan curhat secara empirik kan ya masalah. Empiris loh ini. Ini jangan-jangan sebenarnya ada yang terselubung loh saya. Ini mulai kacau dia. Pertanyaan saya benar. Jangan-jangan di balik layar yang tadi dia bilang nanti dibahas di balik layar. Itu sebenarnya internal. Kalau pernah memang pernah mas menjalin hubungan. Dan itu jadi bagian penting pengalamanmu terhadap dunia. Kalau pernah jatuh cinta memang pernah, dan pernah sakit hati juga pernah. Lah itu menjadi kunci. Misal aku mau buat tulisan roman sekarang, aku ngeleng-ngeleng zaman biar pas PDKT lah, pas di masa-masa jatuh cinta lah, aku mengingat-ingat hal itu. Jadi cuman modal tidak menjalani sekarang, tapi pernah melakukan hal itu. Berarti ketika mau nulis respect. Kamu nggak pernah move on dong? Enggak emang. Udah balian lagi yo. Siapa dulu ya namanya? Balian dia nggak bisa move on. Kalau pernah dan itu menjadi kayak pas buku yang kedua itu memang setengah dari pas saya nulis itu masih menjalin. Masih menjalin. Itu kan real kan. Terus setengahnya lagi itu wis enggak ada sama sekali. Sesuatu yang menarik. Ini saya masih bingung juga sih. Tapi ya oke. Apalah alasan dia untuk menulis percintaan tanpa harus bercinta gitu ya. Karena dosa. Karena dosa. Ya, ada kalanya emang ada naik turun. Saya dulu juga begitu. Tapi gini mas, mungkin nggak secara belak-belakan. Misal nih, aku punya teman, ya kan? Aku punya teman. Sirsiran gitu. Wah, aku pengen kayak ayu. Kayak ayu. Tapi kayak nggak tenanan memandang. Semua seperti itulah mas. Sudah bisa jadi inspirasi karena dulu pernah mengalaminya. Kalau aku dengan dia, gitu ya. Jadi jangan cemburu ya yang sudah lalu. Jadi sebenarnya dia hanya membayangkan ketemu gadis cantik, terus kemudian dia jatuh cinta kembali padamu. Terus nggak berani mengungkapkan, akhirnya mengungkapkan di buku. Oke. Hati-hati yang baru dicintai. Lihat bukunya terbaru, apakah itu ada cerita tentang Anda? Itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu. Aku mau lihat bukunya.
biar bisa menebak gitu ya. Ngopi sih. Ayo lah. Tinta ya tadi. Aku masih bingung. Ya karena kan absurd, menurutku absurd loh orang yang kalau aku kan jelas sudah mengalami percintaan yang banyak, kemudian alasan itu bisa tak gunakan. Kalau anda kan belum, belum konkret itu. Bayang, ya iya apa curhat itu nggak masuk akal gitu. Walaupun bisa jadi inspirasi, tapi kan kemudian absurd banget. Mungkin dibalik. Tapi pertanyaannya karena sekarang usia 21 tahun, kapan nikah? Pertanyaan yang Karakter sudah jawaban. karakter sudah dapat, terus jalan apa penghidupan yang jelas. Waduh. Wah, jalan luas dan lebar ke depan itu jelas ada. Masa orang rapi gitu. Oh tadi CCLB ya kemarin. Siapa mendaftarkan? Oh makan mendaftar. Karena tidak ada mas, belum ada. Karena belum ada. Belum ada feel ke sana ini. Nikah muda atau nikah tua? Sedang. Sedang. Cantik atau seksi? Cantik. Cantik, tidak harus seksi ya, penting jangan. Pinter atau dia punya seks appeal yang bagus. Seks appeal itu kan pendekatan seksual. Pinter dong. Ini jawabannya kalau kita ini kayak boleh amannya gitu. Ngerti banget. Aku rela bayangkan lagi ya dari sebelah saya ini anak pondok atau orang di luar pondok. Ini last question itu Susah. penutupan podcast saya perlu dengan pertanyaan yang apa menukik orang anak-anak santriwati pondok atau Pondok mana mas ya? Pondok terserah. bebas. Santri tapi memiliki pengalaman di luar. Angel. Berarti pondok semetu saka pondok. Udah keluar dari pondok. Implementasikan ke pondokan di luar. Kalau enggak beliannya orang luar tapi ngerti dunia pondok. Beda ya. Oke, aman juga ya persyaratan. Oke, wes ketemu deh sudah mulai bisa bikin solution gitu. Kaya atau miskin? Ini bicara jodoh tadi loh. Aksi silsilah tadi masih bicara yang kaya atau miskin ya kaya lah mas. kaya ya pasti. Kenapa ya? Ya Biar bisa mencetakkan buku gitu yang modali buat film itu kan butuh modal. Kalau manajernya istrinya kan bagus gitu ya, aman gitu ya. Mas ramen-men. Oke, tapi ada sikon. pemikiran yang bijaksana. Ini pemikiran yang bijaksana. Ya apa kakak aja pilihan tuh macam. Apa tadi ya? Jebakan Pertanyaannya lali jebakan gara-gara Sugiro miskin jadi lali. Sorry, ada yang miskin juga nggak usah berkecil hati. Tapi kaya pun bukan menjadi masalah. Bukan kurang utama itu tadi cuma berbicara roto baru sedikit. Karena pilihannya cuma dua, kaya sama miskin. Orang pasti pilih yang terkaya. Yang miskin jadi kaya juga bisa karena istri dia. Nanti kaya kalau jadi manajer. Jadi gitu maksudnya. Yang miskin, aduh miskin nggak bisa mencintai Mas Andi Prata di bojone. Tapi bisa. Tapi kalau nggak ada miskin tuh mas. Iya ada. Saya sepakat. Miskin itu kan cuma hitungan. Hitungan. Jadi kalau dia tidak mampu, kalau dia cukup ya berarti kaya. Ya betul. Yang kaya itu yang cukup kan gitu. Walaupun dia memiliki berapa harta, tapi karena dia nggak cukup ya berarti miskin. Iya. Kan kalau dari tabung gas kalau yang 3 kg itu miskin, kalau yang 12 kg kaya, tapi kan 3 tabung melon gimana ini bro, dia punya 4 tabung melon bro. Sama ini kayaknya. Ini guyon. Sorry ya, ini bukan mendiskreditkan, tapi kita sembari mencari hiburan biar imunnya kuat. Imunnya nggak kena corona. Karena kita harus ketawa. Oke, the last question. Tadi udah dijawab ya. Karena selanjutnya kalau punya jodoh yang masih gadis atau yang sudah janda bolong? Gadis dong. Oke. Gadis dong. Silakan teman-teman pondok bisa merangkakkan. Sorry, kita bawa bahasanya cukup sekian dulu karena nanti kalau penulis semakin runyam pertanyaannya, semakin panas, semakin repot, dan yang repot ini kita sembunyikan di balik layar saja. Terima kasih kawan Hanif sudah datang di podcastnya Bang Teddy kali ini.
Semoga menginspirasi dan ke depan kita menjadi lebih baik, corona segera hilang dan kita bisa berkarya lebih bagus lagi. Teman-teman, silakan kontak ke WA saya yang ada di YouTube kalau ada pertanyaan mengenai Kak Hanif atau mau beli buku atau jadi produser filmnya. Atau ada gadis kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.